Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah fala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya sehingga pada saat ini kita bisa bertatap muka, kita bisa melaksanakan pembelajaran PAI dengan keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan pembelajaran materi PAI, mata pelajaran PAI kelas 10 bab pertama, khususnya santri kelas 10 SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan buat kalian semuanya, yaitu menurut kamu siapakah sejatinya orang yang kuat itu? Baik, biasanya orang yang kuat adalah orang yang mempunyai otot besar, pandai bergulat, dia kelihatan sangat kekar sehingga semua orang konotasinya mengatakan orang yang kuat adalah orang yang gambarannya seperti ini. Nah, inilah biasanya orang yang dianggap oleh orang banyak, yaitu orang yang kuat. Nah, sejatinya orang yang kuat tersebut pasti akan merasa lebih daripada yang lain, sehingga apabila ia merasa tersinggung, kemudian dia akan bertengkar dengan orang yang lain, tentunya dia pasti akan selalu menang karena ia mempunyai otot yang kuat, mempunyai raga yang kuat, yang sehat, sehingga lawannya pada umumnya akan kalah. Nah, apabila sikap ini akan terus dipelihara oleh orang tersebut, tidak ada evaluasi, maka tentunya ia akan menjadi orang yang pemarah. Berawal dari raga yang kuat, kemudian dia merasa lebih dari yang lain. Begitu orang lain melakukan satu hal yang menyinggung perasaannya, maka dia akan menunjukkan kekuatannya dengan berkelahi sehingga yang lainnya akan takut, kemudian dan tentunya akan kalah, sehingga yang terjadi adalah ia akan mudah menjadi pribadi yang pemarah. Apabila mudah menjadi pribadi yang pemarah dan tidak ada evaluasi juga, maka tentunya apa yang terjadi? Nah, yang terjadi orang atau pribadi selain dirinya, maka itu umumnya akan jadi mudah untuk disalahkan olehnya, sehingga menganggap orang yang lain pada umumnya adalah banyak sekali kesalahan. Nah, maka dari sini akan menimbulkan sikap untuk memandang remeh orang lain dan mencari-cari kesalahan orang. Apabila kita memperhatikan kepada hadis Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwasanya orang yang kuat adalah bukan orang yang telah disebutkan tadi, namun orang yang kuat adalah hadisnya, yaitu laisa syadidu bisur'ah innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang memiliki badan yang kuat, raga yang kekar dan pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang sejatinya orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Nah, inilah definisi orang yang kuat menurut Rasulullah SAW. Sehingga apabila orang tersebut kuat secara batin, dapat mengendalikan dirinya, apabila ia dilengkapi dengan raga yang kuat juga, maka ia akan menjadi manusia yang bisa untuk kita teladani. Sehingga apabila mudah mengendalikan amarahnya, maka ia tidak suka untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sehingga apabila sudah tercipta demikian, akan tercipta yaitu persaudaraan di antara kita, karena setiap orang saling mempunyai toleransi, setiap orang saling mempunyai sikap saling menghargai, saling menghormati, sehingga kehidupan harmonis akan tercipta. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang ayat Al-Quran tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Tadi pendahuluan yang sudah saya sampaikan, dan sekarang kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
Submateri yang akan kita pelajari yaitu surat Al-Anfal ayat 72 yang meliputi kandungan ayat, korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah mujahadah nafas, contoh perilaku mujahadah nafas. Yang kedua adalah surat Al-Hujurat ayat 12, kandungan ayat, korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah mujahadah nafas, contoh perilaku mujahadah nafas. Maaf, ini bukan mujahadah nafas, namun ini yaitu berprasangka baik. Ini maaf, mohon ini salah ketik. Kemudian contoh perilaku berprasangka baik. Kemudian yang ketiga surat Al-Hujurat ayat 10, ya, kandungan ayat, korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah persaudaraan atau ukhuwah, dan contoh perilaku yang mencerminkan tentang ukhuwah. Kita lanjutkan. Berikut yang pertama ayat tentang kontrol diri. Bisa dilihat di sini anak-anakku sekalian. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian di antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berikut ayat tentang kontrol diri yang kita belajar yaitu surat Al-Anfal ayat 72. Selanjutnya kandungan surah Al-Anfal ayat 72. Ayat tersebut berbicara tentang hijrah kaum muhajirin dari Makkah menuju Madinah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW ketika dakwahnya mulai berkembang, tentu semakin banyak rintangan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Kemudian ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwasanya hijrah dari lingkungan yang kurang kondusif, yang kurang baik, agar dapat mendukung pembentukan diri kita untuk lebih baik lagi, maka kita bisa berhijrah ke tempat yang lebih baik, ke lingkungan yang lebih baik, sehingga dapat memberikan dukungan penuh bagi kita untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, di Madinah kaum muhajirin disambut dengan hangat oleh sebagian warga Madinah yang telah beriman. Guna memperkuat hubungan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar, Nabi mengikat mereka dengan ikatan persaudaraan. Jadi ketika sudah berhijrah, kaum muhajirin sudah sampai di Madinah, maka disambut oleh kaum ansar dengan hangat, memberikan sambutan sebaik mungkin. Bahkan ada kisahnya yang mengisahkan salah satu kaum ansar, yaitu Sa'ad bin Abi Al-Rabbani kalau tidak salah, menawarkan kepada salah satu sahabat kaum muhajirin yang telah dipersaudarkan oleh Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf, menawarkan sebagian hartanya, bahkan menawarkan salah satu di antara kedua istrinya untuk dijadikan istri oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, ini bisa kita teladani bahwasanya semangat kaum Ansar untuk menyambut kaum muhajirin sangat besar sekali. Selanjutnya, secara garis besar kandungan surat Al-Anfal ayat 72 bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, perintah hijrah dari kemungkaran kepada kebaikan. Yang kedua, perintah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, perintah saling melindungi dan menolong dengan sesama mukmin. Ini sudah jelas.
Jadi hijrah merupakan anjuran dari Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 72 ini yang dapat teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita tergolong ke dalam sosok yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka hijrah ini adalah salah satu cara yang tepat untuk kita lakukan. Selanjutnya, korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari. Secara lugawi, makna hijrah telah usai. Secara lugawi yaitu hijrah dari satu daerah ke daerah yang lain, ini telah usai. Tidak ada lagi perintah hijrah untuk kaum muslimin. Namun yang tersisa bagi kaum muslimin adalah hijrah secara maknawi. Apa yaitu yang dimaksud? Yaitu hijrah dari perilaku yang kurang baik kepada perilaku yang lebih baik. Hijrah dari perangai yang kurang baik menuju ke perangai yang lebih baik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Setelah kota Makkah direbut kembali dan dikuasai kembali oleh kaum muslimin, maka tidak ada lagi perintah hijrah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastun firtum fanfiru, dan jika kamu diminta berangkat jihad maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Kaum Muhajirin dan Ansor telah memberi kita teladan bagaimana melakukan jihad melawan nafsu atau mujahadah nafas. Maka selazimnya bagi kita untuk meladani mereka. Jihad yang bisa kita lakukan adalah bukan hanya jihad secara lugawi, yaitu berjihad di medan perang, tidak. Namun jihad yang kita bisa lakukan adalah luas cakupannya, apalagi di zaman sekarang. Jihad menuntut ilmu, jihad membantu kaum yang miskin, kaum fakir, jihad untuk menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Banyak sekali jihad yang bisa kita lakukan pada zaman sekarang, jihad secara maknawi selain jihad secara lugawi. Selanjutnya, hikmah mujahadah nafas. Bisa kita lihat di sini hikmah mujahadah nafas menurut buku Pendidikan Agama Islam cetakan Yudhistira. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Yang pertama, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Yang kedua, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amal sholih. Yang ketiga, dijauhkan dari kemaksiatan. Yang keempat, dijauhkan dari sifat tercela seperti iri, sombong, riak dan lain-lain. Yang kelima, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Ya, selanjutnya perilaku mujahadah nafas. Contoh perilaku mujahadah nafas menurut buku bisa kalian lihat di sini. Membiasakan bangun pagi, menaati peraturan sekolah, berpakaian rapi, dan membiasakan sholat berjamaah, kemudian tidak bermain hingga larut malam. Nanti kalian bisa menyesuaikan bagaimanakah perilaku mujahadah nafas yang sesuai dengan keadaan kalian dan lingkungan kalian secara mandiri. Selanjutnya, ayat tentang berprasangka baik. Poin yang kedua yaitu ayat tentang berprasangka baik. Ya, surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ini nanti bisa kalian hafalkan surat-surat yang telah disebutkan dalam slide ini, dan nanti kemudian bisa kalian terapkan dalam kehidupan, dan nanti ketika evaluasi kemungkinan akan ditanyakan sehingga supaya dihafalkan dengan baik. Selanjutnya, kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, dalam ayat ini terdapat larangan untuk kita melakukan perilaku atau perbuatan atau tindakan suudzon kepada orang lain dan melakukan perbuatan ghibah. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kaum muslimin untuk menghindarkan diri
dari prasangka buruk atau suudzon terhadap sesama. Oleh karenanya, jika mendengar kabar yang belum jelas kebenarannya, hendaknya melakukan tabayun. Nah, di sini kita bisa mengetahui, kita bisa menyimpulkan bahwasanya awal mula seseorang memiliki prasangka buruk kepada orang lain atau suudzon adalah bisa timbul dari mendengar kabar yang belum tentu kebenarannya, kemudian langsung mempercayainya dan ditelan mentah-mentah, tidak melakukan tabayun terlebih dahulu, sehingga hal tersebut bisa mendorong orang untuk melakukan perbuatan suudzon dan ghibah. Maka apabila mendengarkan kabar yang belum tentu kebenarannya, supaya melakukan tabayun terlebih dahulu. Selanjutnya, karena apabila terus mencari-cari kesalahan orang lain, maka hal tersebut akan dapat menjerumuskan diri kepada sikap untuk suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan hal ini merupakan pengantar kepada perilaku ghibah. Nah, apabila suka mencari-cari kesalahan orang lain, dapat mengantarkan kita kepada perilaku ghibah. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendefinisikan bagaimanakah ghibah itu. Beliau bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Ini hadis yang mana ketika itu ada dialog antara Rasul dengan para sahabat. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Nah, ini kita bisa melihat dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah adalah engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana jika yang disebutkan sesuatu kenyataan? Nabi SAW menjawab, jika sesuatu kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah menggibahnya. Nah, ini kita bisa memahami bahwasanya ghibah itu membicarakan kesalahan orang lain, yang mana orang-orang tersebut tidak ada di tempat, dan orang tersebut tidak suka apabila kesalahannya disebutkan oleh atau diceritakan kepada orang lain atau diperbincangkan kepada orang lain. Apabila kesalahan tersebut walaupun benar terjadi, tetap ini tidak patut untuk dibicarakan. Namun apabila tidak terjadi, maka hal tersebut bisa kita kategorikan ke dalam fitnah. Dan fitnah kita ketahui dalam Islam lebih kejam daripada pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, kandungan yang kedua yaitu larangan mencari aib orang lain. Seseorang tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain yang mungkin disembunyikan. Artinya, kemungkaran yang masih dalam tahap sangkaan bisa benar dan bisa salah. Dan sifat ini dapat mengundang sikap prasangka buruk kepada orang lain. Nah, maka dari itu, sikap suka mencari aib orang lain ini sangat-sangat tidak dianjurkan dan supaya dijauhi. Kenapa? Karena hal ini dapat mengundang untuk bersikap suudzon kepada orang lain atau berprasangka buruk kepada orang lain. Selanjutnya, korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari. Perilaku suudzon, ghibah, dan mencari-cari aib orang lain merupakan faktor utama yang meruntuhkan persaudaraan sesama muslim. Nah, maka dari itu, supaya kita menghindari perilaku ini, suudzon, ghibah, dan mencari-cari aib orang lain. Untuk itu, setiap muslim diperintahkan untuk bersikap husnudzon, karena hal itu dapat menjauhkan diri dari perilaku-perilaku buruk tersebut. Karena bisa jadi orang lain lakukan, menurut kita itu adalah perbuatan yang tidak kita sukai atau kita anggap tidak baik, namun kita belum tentu mengetahui maksud dari orang lakukan tersebut. Bisa jadi maksudnya adalah untuk kebaikan, dan bisa jadi kita melihatnya dan mengetahuinya belum sempurna, hanya sepotong saja. Yaitu kita supaya mengedepankan bersikap husnudzon kepada orang lain. Husnudzon terbagi menjadi 3 bagian, yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon kepada orang lain. Husnudzon kepada Allah yaitu selalu menerima segala ketentuannya, selalu bersyukur atas segala nikmatnya, dan senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri yaitu meyakini bahwa apa yang ada dalam diri sendiri ini, suka maupun tidak suka, itu adalah pemberian yang terbaik dari Allah untuk kita.
Yang ketiga, khususan kepada orang lain, yaitu berprasangka baik terhadap apa yang ada pada diri orang lain. Selanjutnya, hikmah berprasangka baik. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan penuh optimis. Yakin bahwa terhadap hikmah di balik segala cobaan. Membentuk pribadi yang tangguh, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa, menjauhi perilaku sombong, dan kalian nanti bisa menemukan hikmah-hikmah yang lain secara mandiri. Perilaku huzon, bentuk perilaku huzon yaitu senantiasa bersyukur atas semua pemberian Allah, senantiasa berusaha dengan diiringi doa kepada Allah, percaya diri dan pantang menyerah dalam melakukan sesuatu, saling menghormati satu sama lain, saling mempercayai satu sama lain. Selanjutnya, ayat tentang ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu surat tersebut menegaskan bahwa orang-orang beriman ialah bersaudara, dan persaudaraan yang berlandaskan akan keimanan akan lebih kokoh daripada berlandaskan hal lainnya. Kata iman digunakan untuk membatasi sesuatu. Di sini hakikat hubungan kaum beriman dibatasi dengan persaudaraan, dan seakan tidak ada jalinan hubungan antara mereka kecuali persaudaraan itu. Kata ikhwatun adalah bentuk jamak dari kata akhun yang berarti saudara. Kata ini pada mulanya berarti sama. Persamaan dalam garis keturunan mengakibatkan persaudaraan, begitu pula persamaan dalam sifat atau bentuk apapun. Selanjutnya, ayat tersebut juga menyatakan bahwa persaudaraan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan, dan wilayah. Dan yang terpenting ialah persaudaraan dalam Islam didasari oleh ikatan akidah. Persaudaraan merupakan pilar masyarakat Islam dan salah satu basis kekuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. Setiap mukmin bersaudara sehingga sesama mukmin harus saling menghormati dan bersikap baik. Sesama mukmin tidak boleh saling mengganggu. Yang ketiga, setiap mukmin harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari. Persaudaraan sesama umat Islam harus tercipta agar kehidupan ini menjadi damai, aman, tentram, dan sejahtera. Ada 3 jenis ukhuwah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama satu bangsa atau negara. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Maka ada 3 jenis ukhuwah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara sesama umat Islam. Walaupun tidak sesama Islam tapi masih satu bangsa dan negara, maka dinamakan ukhuwah watoniyah. Apabila tidak sesama umat Islam, tidak sesama bangsa dan negara, maka ini disebut dengan ukhuwah basyariyah. Selanjutnya, hikmah persaudaraan. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling pengertian, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, menumbuhkan sikap saling menghargai, melahirkan rasa persatuan dan kesatuan, menenangkan hati manusia. Selanjutnya, perilaku ukhuwah, menghormati tetangga, aktif dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, aktif dalam kegiatan remaja, menghadiri takziah, menjenguk orang sakit, dan lain-lain. Tentunya kalian bisa mencari secara mandiri bagaimanakah perilaku kontrol diri, sesuaikan dengan lingkungan dan keadaan diri kalian, bagaimanakah perilaku husnuzon, bagaimanakah perilaku ukhuwah. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya bisa kalian pelajari secara mandiri dan menambah literatur secara mandiri melalui sumber-sumber yang lain, dan nanti akan Ustaz sampaikan PDF-nya di grup PDF tentang materi ini. Semoga kalian semuanya beserta keluarga
senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Apabila ada kesalahan, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.